Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini ingin menjelaskan mengenai penyusunan budget bahan baku pakaian. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu ada saya sendiri, Muhammad Fikri Ibransyah, dengan NIM 64221135. Perkenalkan, nama saya Michael Christian Sihaan dengan NIM 64221083. Oke, di sini ada studi kasus. CP Indah Sentosa adalah perusahaan yang memproduksikan beberapa jenis pakaian yang berlokasikan di Depok. Pada akhir bulan Januari 2024, perusahaan ini merencanakan memproduksikan 3 jenis pakaian pada bulan Februari 2024 yang akan mendatang, yaitu kemeja sebanyak 20 unit, 20 unit celana panjang, dan 15 unit rok. Data perkiraan penjualan dan data persediaannya adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama ada tabel perkiraan penjualan dan persediaan. Pada tabel ini menunjukkan jumlah barang yang tersedia di awal periode atau persediaan awal dan jumlah barang yang tersisa di akhir periode atau persediaan akhir setelah penjualan. Bisa dilihat dari kotak di bawah ini. Yang pertama ada jenis pakaian yaitu kemeja, celana panjang, dan rok. Untuk jumlah, kemeja ada 20, celana panjang ada 20, dan rok sendiri ada 15. Untuk harga, kemeja 150.000, celana panjang 130.000, serta rok 100.000. Selanjutnya ada tabel persediaan awal. Di sini kemeja ada 15, celana panjang ada 15, dan rok 10. Selanjutnya ada tabel persediaan akhir. Di sini kemeja ada 6, celana panjang ada 8, dan rok ada 12. Nah, di sini juga kami memberikan total perkiraan penjualan. Total perkiraan penjualan ini adalah perkiraan mengenai total penjualan pakaian secara keseluruhan. Total penjualan ini didapat dari jumlah produk dikalikan dengan harga unit, di mana kemeja berjumlah 20 dikalikan dengan harganya 150.000, yaitu 3 juta. Untuk celana panjang dan rok juga seperti itu, lalu ditotalkan mendapatkan jumlah sebesar 7.100.000. Selanjutnya ada tabel standar riset rates. Tabel ini menjelaskan seberapa banyak bahan baku yang digunakan untuk membuat atau memproduksikan satu unit pakaian. Di sini ada jenis bahan, yaitu kain katun, kancing, dan benang. Selanjutnya ada satuan. Untuk kain katun itu meter, untuk kancing pieces, dan untuk benang itu meter. Untuk membuat kemeja itu memerlukan 1 meter kain katun, 7 pieces kancing, dan 1 meter benang. Lalu untuk membuat celana panjang diperlukan 2 meter kain katun, 2 pieces kancing, dan 2 meter benang. Selanjutnya ada rok. Untuk membuat rok di sini membutuhkan 1 meter kain katun, 4 pieces kancing, dan 1 meter benang. Selanjutnya ada tabel persediaan barang atau persediaan bahan. Pada tabel ini mencatat jumlah persediaan awal dan akhir untuk setiap jenis bahan serta harga per unitnya. Dengan informasi ini, perusahaan dapat mengestimasi total biaya yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku yang diperlukan untuk produksi dalam periode tertentu. Bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Di sini ada keterangannya, yaitu jenis bahan kain katun, kancing, dan benang. Dan selanjutnya ada satuan. Untuk kain katun itu meter, untuk kancing itu pieces, dan untuk benang itu meter. Selanjutnya ada persediaan awal. Untuk kain katun itu ada 60 meter, untuk kancing ada 30 pieces, dan untuk benang ada 50 meter. Selanjutnya ada persediaan akhir. Untuk persediaan akhir, kain katun di sini ada 10 meter, untuk kancing ada 5 pieces, dan untuk benang ada 5 meter. Selanjutnya ada harga. Untuk harga kain katun di sini 30.000, kancing 1.500, dan benang 15.000. Oke, selanjutnya ada anggaran produksi pakaian dalam unit. Terdapat keterangan untuk anggaran penjualan, persediaan akhir, kebutuhan,
persediaan awal, dan jumlah produksi. Data-data ini dapat dilihat pada tabel pertama, yaitu perkiraan penjualan dan persediaan. Untuk anggaran penjualan pada kemeja mendapatkan 20, celana panjang 20, dan untuk rok adalah 15. Untuk persediaan akhirnya pada kemeja adalah 6, celana panjang adalah 8, dan rok adalah 12. Dan untuk kebutuhan adalah penjumlahan dari anggaran penjualan dengan persediaan akhir. Maka didapat angka pada kemeja adalah 26, celana panjang 28, dan untuk rok adalah 27. Dan untuk persediaan awalnya pada kemeja adalah 15, celana panjang adalah 15, dan untuk rok adalah 10. Dan untuk jumlah produksinya adalah pengurangan pada kebutuhan dengan persediaan awal. Maka didapat untuk kemeja adalah 11, celana panjang adalah 13, dan untuk rok adalah 17. Selanjutnya ada anggaran kebutuhan bahan. Di sini terdapat jenis pakaian, produksi, ada kain katun, kancing, dan benang. Untuk jenis pakaiannya ada kemeja, celana panjang, dan rok. Untuk produksinya bisa dilihat pada tabel anggaran produksi pakaian. Didapat untuk kemeja adalah 11, celana panjang adalah 13, dan rok adalah 17. Kemudian pada kain katun terdapat sur. Sur bisa dilihat pada tabel kedua, yaitu standar usage rate. Dan pada kain katun yang dibutuhkan oleh kemeja adalah 1, celana panjang 2, dan rok 1. Dan pada kebutuhan kain katun dilakukan perkalian pada produksi dengan sur. Untuk kemeja pada kain katun dibutuhkan 11, celana panjang 26, dan rok 17. Sama juga dengan kancing, dikalikan pada produksi dan sur kancing, maka didapat untuk kemeja adalah kebutuhannya 77, celana panjang 26, dan rok adalah 68. Dan pada benang untuk kebutuhan kemeja adalah 11, celana panjang 26, dan rok adalah 17. Dan ketika dijumlah untuk produksi adalah 41, kain katun 54, kancing 171, benang adalah 54. Selanjutnya adalah anggaran pembelian bahan baku. Di sini terdapat keterangan kebutuhan, persediaan akhir, jumlah, persediaan awal, pembelian, harga, dan biaya pembelian. Yang datanya bisa dilihat pada tabel ketiga, jumlah persediaan barang. Untuk kebutuhan biaya kain katun adalah 54, biaya kancing 171, biaya benang 54. Dan persediaan akhir untuk kain katun adalah 10, kancing 5, benang 5. Dan untuk jumlahnya adalah penjumlahan dari kebutuhan dan persediaan akhir. Untuk biaya kain katun didapat angka 64, untuk kancing adalah 176, dan biaya benang adalah 59. Lalu ada persediaan awal untuk biaya kain katun adalah 60, biaya kancing 30, dan untuk biaya benang adalah 50. Kemudian untuk pembelian pada biaya kain katun adalah pengurangan dari jumlah dengan persediaan awal. Maka didapat untuk biaya kain katun adalah 4, untuk biaya kancing adalah 146, dan untuk biaya benang adalah 9. Kemudian ada harga. Untuk biaya kain katun adalah 30.000, untuk biaya kancing adalah 1.500, dan untuk biaya benang adalah 15.000.
Dan yang terakhir ada biaya pembelian, itu adalah perkalian dari pembelian dengan harga. Maka didapat untuk biaya kain katun adalah 120.000, biaya kancing adalah 219.000, dan pada biaya benang adalah 135.000. Maka didapat total pembelian untuk biaya kain katun adalah 120.000, biaya kancing 219.000, biaya benang 135.000. Maka jika ditotal adalah 474.000. Jadi kesimpulannya adalah dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa penjualan yang dilakukan oleh PT CV Indah Sentosa berhasil, di mana perusahaan tersebut sebuah perusahaan yang bisa dinyatakan berhasil jika total penjualannya lebih besar daripada total pembeliannya. Sekian dari kelompok saya. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun keterangan yang mungkin kurang. Mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.